Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aini Al-Fatimah akan menjelaskan materi mengenai K13 atau kurikulum 2013. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi kurikulum K13. Merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dari penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selanjutnya ada pengembangan K13. Nah, pada dasarnya setiap perubahan yang terjadi dalam kurikulum umumnya merupakan proses pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan tersebut terjadi. Salah satunya adalah kondisi yang terjadi di lapangan dan kemajuan zaman. Nah, kurikulum K13 ini dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi. Nah, yang pertama itu manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, yang ketiga, warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Ada beberapa alasan perlunya pengembangan ke arah kurikulum 2013. Nah, yang pertama faktor internal, faktor eksternal, penyempurnaan pola pikir, dan yang terakhir ada penguatan tata kelola kurikulum. Nah, untuk faktor internal, yang pertama tuntutan tercapainya 8 standar nasional pendidik, standar isi, standar proses, SKL, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar Sarpas, standar pengolahan, standar biaya dan standar penilaian. Yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif usia 15-65 lebih banyak dibandingkan tidak produktif 0-14 dan 65 ke atas. Nah, maka dari itu dipersiapkan agar memiliki kompetensi dan tidak menjadi beban hidup. Nah, untuk faktor eksternal yaitu ada gencarnya arus globalisasi, isu lingkungan hidup, pesatnya perkembangan IT, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknologi sains, mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, peran serta anak Indonesia dalam TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Student, dan PISA, Program for International Student Assessment. Yang ketiga itu ada penyempurnaan pola pikir. Pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Dari pusat pada guru menuju pusat dari siswa, dari pusat arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif sampai menyelidiki, dari maya menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas, memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggak menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha standar tunggal menuju jamak, dari kontrol pusat menuju otomatis dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju krisis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Yang terakhir itu ada penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum K13 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan.
Untuk tujuan K13 seperti yang dikembangkan berbagai media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemokrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Untuk karakteristik K13 ini ada beberapa. Yang pertama itu isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, mata pelajaran, dan rincian lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Yang kedua itu ada kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketiga itu ada kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Dalam K13 ini ada beberapa landasan. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Yang kedua itu adalah landasan yuridis. Dan yang ketiga adalah landasan teoritis. Proses pembelajaran K13 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler ini dilandaskan pada prinsip-prinsip. Nah, proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dan dalam struktur kurikulum dan dilandaskan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Lalu proses pembelajaran SD berdasarkan tema, sedangkan di SMP, SMA, SMK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Proses pembelajaran dilandaskan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Selanjutnya, proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi, yaitu pengetahuan yang merupakan konten yang bersifat misteri dan diajarkan secara langsung. Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah konten yang bersifat developmental yang dapat dilatih dan diajarkan secara langsung. Sedangkan sikap adalah konten developmental pada perkembangan melalui proses pendidikan yang tidak langsung. Nah, selanjutnya pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya ada proses pembelajaran tidak langsung, terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya proses pembelajaran berkembang atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, melihat, membaca, mendengar, menyimak, menanya, lisan, dan tulis, menganalisis, menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep, mengkomunikasikan, ada lisan, tulisan, gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Lalu ada penilaian hasil pembelajaran mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatik dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Untuk pembelajaran ekstrakurikuler, ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terjadi atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kurikulum. Kegiatan ekstrakurikulum berfungsi untuk yang pertama, mengembangkan minat peserta didik
terhadap kegiatan tertentu yang tidak dapat dilandaskan melalui pembelajaran kelas biasa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan yang terutama berfokus pada kepemimpinan, hubungan sosial dan kemanusiaan, serta berbagai keterampilan hidup. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, alam. Ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Pada prinsip pengembangan K13 sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini, dalam pengembangan kurikulum 2013 dalam berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum dilandaskan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diferensiasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga ada mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat ada standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima ada standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Yang keenam ada standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang ketujuh ada standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kompetensi proses. Yang ke-8 ada standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. 9 kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Yang ke-10 ada kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Untuk tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah, untuk tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah, untuk tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Dan yang ke-11, proses pembelajaran diselerakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologi peserta didik. Yang ke-12 penilaian hasil pembelajaran berbasis proses dan produk. Dan yang terakhir proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah.